Karenanya pekabaran siang hari ini masih berhubungan dengan dua pekabaran sebelumnya mengenai hari pendamaian. Kita sudah pelajari hari pendamaian dan juga dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saat ini mengenai Roh Kudus, karena memang pada waktu Yesus kembali ke sorga setelah kebangkitannya, dia dimuliakan, diurapi dengan minyak yang merupakan lambang Roh Kudus oleh Bapaknya untuk dia menjadi imam besar, ya, melayani di dalam Ka'bah sorgawi. Dan setelah dia menerima pengurapan itu, apa yang dia lakukan? Dia curahkan rohnya. Jadi pada masa hari pendamaian ini, di mana Yesus bertugas sebagai imam besar kita, dia mencurahkan rohnya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki Roh Kudus pada hari pendamaian kita ini. Karenanya penting sekali kita mengenal dengan benar akan Roh Kudus ini. Sebab pada waktu dikhotbahkan dalam renungan pembukaan itu, kita tidak bisa pungkiri pemahamannya memang berbeda. Dan mereka menggunakan suatu manuskrip dari tulisan Roh Nubuat, ya, manuskrip nomor 240, yang mana waktu saya pelajari, jelas sebenarnya siapa Roh Kudus yang disampaikan di sana. Dan itulah yang memotivasi saya untuk membagikan manuskrip 240 ini pada Sabat pagi ini, supaya bukan hanya menjadi panggilan bagi kita juga, tapi melihat bahwa Nyonya White yang menuliskan tidak sama sekali mengajarkan adanya oknum yang lain. Itulah pentingnya kita melihat secara keseluruhan, bukan hanya kutip-kutip yang tidak patut. Tapi sebelum kita ke Roh Nubuat, kita buka Alkitab dulu. Karena Alkitab adalah yang tertinggi. Kita buka Yesaya 63 ayat 11. Bagi yang tidak membawa Alkitab ada di layar, tapi kalau ada yang bawa lebih bagus buka dan kalau perlu ditandai, ya, ditulis di situ supaya kita lihat ayat menjelaskan ayat. Yesaya 63 ayat 11 berkata, "Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka?" Siapakah dia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kalau kita baca Yesaya 63 ayat 11 ini, dia yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar. Siapa Tuhan dalam huruf besar? Allah Bapa. Sebab Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Jehovah, dan hanya satu Jehovah, yaitu Allah Bapa. Mazmur 83 ayat 19. Karenanya Allah Bapa yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati umat-umatnya. Nah, kalau dibilang Roh Kudusnya, itu berarti Roh Kudusnya siapa? Bapa. Ya. Kalau dibilang mobilnya Gregor, berarti itu mobil milik siapa? Gregor. Ya. Bukan bilang mobilnya Gregor, tapi itu bukan punya Gregor, itu mobilnya Opung Malau itu. Kita sebagai umat Tuhan, bahkan para pemimpin kita suka memisahkan. Begitu ada kata roh, ini berarti yang lain. Bukan milik itu orang. Jadi kalau dibilang Roh Kudusnya dalam hati mereka, berarti Roh Kudusnya Allah Bapa yang dia taruh dalam hati umat-umatnya. Nah, hal yang serupa disampaikan oleh Paulus. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kembali, dia di sini adalah Allah, yaitu Bapa. Sebab kalau kita baca buku Korintus pasal 1, buku Korintus yang pertama, pasal 8 ayat 6, ada berapa Allah kata Paulus? Satu, ya. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Pada waktu dikatakan adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, maka Allah yang dimaksudkan adalah Bapa.
Dan karenanya Bapa yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi buku Yesaya, Allah Bapa memberikan rohnya. Dalam buku Korintus, Allah Bapa juga memberikan Roh Kudus, yaitu Roh Kudusnya. Nah, kita baca bagaimana caranya Roh Kudus ini dapat kita terima. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mengapa Allah yang adalah Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita? Padahal tadi dikatakan apa? Bapa menaruh Roh Kudusnya dalam hati kita. Jadi Bapa menaruh Roh Kudusnya dalam hati kita, tapi yang Dia suruh roh anaknya. Nah, ini dia. Kita harus lihat hubungannya. Hubungannya bagaimana? Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya satu jalan kepada Bapa, tidak ada banyak jalan. Kalau mau menerima roh Bapa, berarti harus lewat siapa? Anaknya. Itu sebabnya Bapa menaruh Roh Kudusnya ke dalam hati kita, tetapi yang Dia suruh roh siapa? Anaknya. Sebab oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah. Tetapi oleh karena Yesus, kita kembali terhubung dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus menjadi saluran. Apa yang Allah karuniakan kepada kita, semua melalui anaknya, termasuk dalam memberikan rohnya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Roh Kudus yang Bapa berikan ke dalam hati kita adalah rohnya Bapa itu sendiri. Dan Bapa karuniakan rohnya kepada kita melalui anaknya. Itu sebabnya pertama-tama Bapa di dalam anak duluan. Ya kan? Katanya Yesus, aku di dalam Bapa-Ku. Sesudah itu aku dalam kamu, kamu dalam aku. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran roh. Ya. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Atau yang disebut dengan roh Kristus. Roh Kristus inilah satu-satunya harapan kita di masa hari pendamaian ini. Dengan menerima Roh Kristus kita menerima Bapa, sebab Bapa dalam anak, anak dalam kita. Hanya satu tangga pada waktu Yakub bermimpi. Tidak ada dua tangga, tidak ada tiga tangga, hanya satu tangga. Dan tangga itu adalah Yesus. Karenanya saat kita membaca manuskrip 240 ini, kalau mau lihat di internet bisa, manuskrip 240 dari volume 4, diberi judul oleh Roh Nubuat atau Nyonya White, The Holy Spirit atau Roh Kudus. Saya akan baca paragraf demi paragraf. Hanya sedikit komentar saya berikan, namun pada umumnya hanya baca. Ya. Tapi kalau ada komentar hanya sedikit, supaya saudara melihat apa yang Roh Nubuat tulis itu tidak menyatakan adanya oknum yang lain. Tapi ada beberapa yang perlu penjelasan sebab banyak dari kita mungkin perlu disegarkan atau bahkan baru belajar. Nah, dalam membaca tulisan Roh Nubuat ini, banyak orang yang kurang berminat. Ya, saya tahu itu, lebih senang mereka baca ayat, lebih gampang. Kalau Roh Nubuat seringkali panjang. Dan tidak hanya panjang, kita harus perhatikan. Sebab kalimatnya Roh Nubuat ini tidak lazim dia. Ya, seringkali kalau kita baca tidak seperti begini umumnya kalau bicara atau menulis. Tetapi begitulah yang dibuat oleh Roh Nubuat atau Nyonya White. Oleh karenanya ada baiknya kita perhatikan dan kalau boleh berdoa dalam hati agar kebenaran boleh dinyatakan dalam hidup kita. Kita mulai. Manuskrip 240. Manuskrip 240 ini terdiri dari
beberapa macam, bukan beberapa macam, banyak paragraf, dan setiap paragraf itu dikutip dari tulisan lain. Contohnya diambil dari surat, ini dari surat nomor 15. Nanti berikut dari manuskrip yang lain, berikut dari yang lain. Jadi setiap paragraf itu berbeda sumbernya. Tetapi kita lihat tadi urut-urutannya itu semua rangkaiannya menyatakan satu hal yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Sama seperti Alkitab. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kalau ada dikatakan dalam ayat ini, apa maksudnya ini? Ada ayat yang lain akan menjawab. Demikian juga roh nubuat. Apa maksudnya ini? Ada tulisan lain dalam roh nubuat yang menjelaskan itu. Itulah pentingnya kita belajar roh nubuat dengan benar. Bukan hanya nongkrong di satu kutipan. Nanti kita akan lihat satu hal yang penting umat Allah ketahui. Kita baca. Kita hidup dalam dispensasi roh. Kita memegang janji rohnya di tangan kita. Dan para pendeta dapat memenuhi syarat untuk memberikan trompet suara tertentu untuk membangunkan orang yang sedang tidur dan membuat mereka bekerja untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain di luar kandang. Kalau kita lihat dalam kalimat ini belum terlalu jelas. Oleh karena itu rohnya siapa yang dimaksudkan? Itu pentingnya kita lihat secara lengkap paragraf 13. Saya tidak tampilkan karena nanti cukup panjang, saudara bisa lihat setelah ibadah. Paragraf 13 ini menyatakan tentang Yesus. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu tersebut. Kita perlu roh Kristus untuk menyuarakan kebenaran dengan suara tertentu. Ya. Kalau kita punya pekabaran, khususnya gereja Advent, suaranya tertentu, beda dengan gereja-gereja lain, itu akan menjadi perhatian. Akan membangunkan. Wih, begitukah? Ada apa ini? Kok pekabarannya seperti begini? Ya. Kita saja mengabarkan sesuatu yang gereja Advent sudah tahu, tapi didiamkan selama bertahun-tahun, dan kita kabarkan kembali, mereka apa? Terbangun. Ya. Hanya gara-gara orang-orang ini, goncang mereka. Betul? Sampai harus dipecat. Terbangun mereka. Ya. Suara pekabaran kita harus beda dari yang lain. Dan itu hanya oleh karena kuasa rohnya Yesus. Selanjutnya, Roh Kudus harus dihadirkan dalam setiap khotbah. Betapa indahnya pernyataan Kristus tentang wakilnya kepada dunia ini. Ini adalah tema dorongan yang harus dijaga di hadapan orang-orang. Dalam memahami tugas Roh Kudus, kita akan membawa segala berkat bagi diri kita sendiri. Dia akan menjadikan kita penuh di dalam Kristus. Dalam setiap khotbah kita harus bawa Roh Kudus ini. Saya pernah ingat suatu nasihat tentang khotbah, bahwa khotbah itu harus mengabarkan tentang Yesus. Kalau khotbah tidak mengabarkan tentang Yesus, itu bukan khotbah. Di sini dikatakan Roh Kudus harus dihadirkan dalam setiap khotbah. Jangan-jangan sama. Ya, pribadi yang sama. Roh Kudus dikatakan adalah wakil Yesus di dunia ini. Karenanya harus dikabarkan dalam setiap khotbah, sebab oleh wakil Yesus ini kita jadi penuh dalam Yesus. Nah, karena disebut wakil, banyak orang pikir itu orang lain. Wajar ya, kalau dibilang wakil. Wakilnya Wilmore adalah Gregor, wajar. Tapi kalau dibilang wakilnya Wilmore adalah dirinya sendiri, orang mungkin tidak rasa wajar. Padahal bisa secara hukum. Ya. Kalau kita belajar hukum, kita bisa mewakili diri kita sendiri. Kita adalah terdakwa, kita juga sebagai pengacaranya. Bisa, hukum mengizinkan itu. Nanti kalau kita tidak sanggup lagi untuk menanggung kedua porsi itu, kita bisa minta atau kita sewa pengacara. Dalam sistem manusia saja bisa kita mewakili diri kita sendiri. Oleh karena itu kita baca apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang wakil Yesus ini. Kita buka dalam Experiences in Australia, halaman 231, paragraf 1. Nyonya White berkata begini, singkat saja, Roh Kudus adalah
Roh Kristus itu adalah wakilnya. Ya. Jadi Roh Kudus yang adalah wakilnya Yesus di dunia ini adalah roh siapa? Rohnya Kristus, dirinya sendiri. Jadi kalau sudah lihat kata Roh Kudus adalah wakilnya Yesus, jangan berhenti di situ. Kelemahannya umat Advent di situ, kelemahannya para pendeta, para doktor di situ kelemahannya. Dan kelemahan itu karena tradisi turun-temurun. Dia berhenti di situ. Ini Roh Kudus adalah wakilnya. Sudah cukup sampai di situ. Tidak mau dicari tahu apa makna dengan wakilnya ini. Padahal roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Harus kita cari tahu apa makna Roh Kudus ini wakilnya. Kita cari, kita baca. Dengan zaman sekarang ini, dengan teknologi yang ada, mudah mendapatkannya. Kalau zaman dahulu, kita harus baca satu-satu itu buku tulisan Roh nubuat dan bikin catatan. Sama seperti William Miller, waktu dia baca Alkitab, dia bikin catatan. Itu sebabnya dia tahu, ayat ini menjelaskan ini. Itu sebabnya dia akhirnya memahami nubuatan. Dia lihat hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain, line by line, ya, baris demi baris, kata demi kata. Zaman sekarang teknologi sudah banyak, ya, di HP saja bisa, kita search gampang. Ya. Jadi wakilnya Yesus di dunia ini adalah Roh Kudus dan itu adalah rohnya sendiri. Selanjutnya, pencurahan Roh Allah yang memberi kehidupan yang dijanjikan telah dan masih menjadi harapan besar umat Allah. Itu adalah harapan dan kemuliaan Sion. Pada masa kemerosotan rohani ini, pelayanan Allah harus berdiri dalam martabat, efisiensi, dan kuasa. Roh Kudus adalah harapan kita dan itu adalah rohnya Allah. Bagaimana untuk terima roh Allah? Melalui anaknya. Itu sebabnya manuskrip 240 ini lanjutkan. Dikatakan, dia akan memberikan Roh Kudusnya dalam kelimpahan kebangkitannya, dan tidak akan ada cukup ruang untuk menerimanya. Tidak ada apapun selain baptisan Roh Kudus yang dapat membawa jemaat ke posisi yang benar dan mempersiapkan umat Allah untuk konflik yang mendekat dengan cepat. Dia di sini adalah Yesus. Karena dikatakan kelimpahan kebangkitannya. Sebab Roh Kudus dicurahkan nanti setelah dia bangkit, dia kembali ke sorga, diurapi oleh Allah Bapa dan dia curahkan. Dan roh yang Yesus curahkan itu berlimpah, sampai tidak cukup ruang menerimanya. Ya. Selanjutnya, kejahatan telah menumpuk selama berabad-abad dan hanya dapat dilawan oleh kuasa besar Roh Kudus, oknum ketiga dari kealahan. Roh lain harus dihadapi karena esensi kejahatan bekerja dalam segala hal. Dan tunduknya manusia pada penawanan setan ini sungguh menakjubkan. Nah, ini lagi. Ada istilah apa? Oknum ketiga dari kealahan. Kalau gereja Advent, khususnya para pendeta yang mengajar, dia berhenti di sini. Nah, ini oknum ketiga. Kalau ada oknum ketiga, berarti ada oknum kedua. Ada oknum pertama. Padahal Nyonya White tidak pernah menuliskan istilah oknum pertama, oknum kedua. Tidak satu pun. Lalu kenapa dia gunakan istilah oknum ketiga? Ya. Ini perlu kita ketahui. Supaya jangan kita berhenti di sini saja. Ya. Kalau kita berhenti di sini, banyak penjelasan yang bisa kita terima. Akhirnya salah. Kita harus lihat penjelasan Roh nubuat yang lainnya. Supaya kita mengerti apa makna oknum ketiga ini. Dan kenapa disebut oknum ketiga. Ya. Mari kita buka Roh nubuat. Dalam From the Heart, halaman 306, paragraf 3. Dikatakan di sana, Kristus bertekad bahwa ketika dia naik dari bumi ini, dia akan memberikan hadiah kepada mereka yang percaya kepadanya dan mereka yang harus percaya kepadanya. Hadiah apa yang dapat dia berikan dengan cukup kaya untuk menandai dan memberkati kenaikannya ke tahta pengantara. Artinya apa? Pada waktu Yesus bangkit dan dia kembali ke sorga, dia memikirkan hadiah apa yang saya bisa kasih kepada umat-umat saya sebagai tanda bahwa saya menjadi apa? Imam besar, ya. Tahta pengantaraannya, apa yang saya bisa kasih ini? Itu sebabnya dia bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia berikan kepada kamu apa?
penolong yang lain. Ya. Nanti itu diberikan pada waktu dia diurapi menjadi imam besar. Itu hadiah yang dia mau kasih kepada kita. Itu harus sepadan dengan kebesaran dan keagungannya. Perhatikan yang tandai warna kuning. Dia bertekad untuk memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kalangan. Nah, saya mau tanya bagi yang baru belajar ataupun yang sudah belajar. Dari beberapa kutipan yang kita sudah baca, siapa yang disebut atau apa yang disebut wakil Kristus di dunia ini? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus yang wakil Yesus ini? Disebut apa juga dia? Roh Kristus tadi ya, kalau ingat kutipan sebelumnya, Roh Kudus adalah Roh Kristus, itulah wakilnya. Jadi wakil Yesus di dunia ini adalah Roh Kudus yang disebut Roh Kristus. Nah, di sini dikatakan dia bertekad untuk memberikan wakilnya. Siapa itu? Roh Kudus yang disebut Roh Kristus. Berarti oknum ketiga dari kalangan siapa? Roh Kristus. Itu kalau kita mau belajar roh nubuat dengan benar. Kutipan menjelaskan kutipan. Jangan nongkrong di satu kutipan, ya. Supaya kebenaran sejati menjadi bagian kita. Tapi apa betul? Jangan bilang, oh ini jangan-jangan karang-karangannya Saudara Wilmore saja ini, ya. Dia kan tidak sekolah pendeta. Mari kita buka roh nubuat lagi. Kerinduan segala zaman, bab 73. Ya, ini juga perlu diperhatikan karena panjang. Halaman 313 paragraf 2. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kalangan yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya. Berarti rohnya siapa itu? Rohnya Yesus ya. Sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Nah, supaya membantu kita lihat dalam bentuk bagan. Ya. Ini ada bentuk bagan, kita tunjukkan di sini. Kalau saya tanya, saya yakin semua setuju ya. Kalau disebut dosa, sama enggak itu dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan? Sama itu? Sama ya. Dosa dengan itu sama. Kecenderungan kita adalah jahat karena kita manusia berdosa. Tidak ada yang baik dalam hidup kita. Lalu kalau kita bilang, oknum ketiga dari kalangan sama dengan Kristus telah memberikan rohnya. Boleh bilang sama? Kenapa sama? Karena perhatikan, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kalangan. Nah, dosa itu sama dengan segala kecenderungan, bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Siapa yang kalahkan itu? Kristus telah memberikan rohnya. Jadi dosa yang kalahkan adalah oknum ketiga, segala kecenderungan untuk kepada kejahatan ini yang kalahkan siapa? Rohnya Kristus. Oleh karena itu sama. Dan keduanya dikatakan sebagai apa? Kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Jadi kalau kita lihat roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri, itulah yang memerdekakan. Makanya saya merdeka sekali rasanya. Dipecat dari gereja Advent saya tidak masalah. Bersukacita saya malah dipecat. Karena dengan itu saya bebas mengabarkan, betul tidak? Kalau saya tetap dalam gereja, saya ada kurang lebih hampir setahun di dalam gereja tidak bisa bicara. Di sekolah Sabat tidak boleh bicara, ayat hafalan pun saya tidak boleh. Ya, ayat hafalan, padahal ayat hafalan kan nggak ditambah-tambah ya. Tidak boleh saya ayat hafalan. Nyanyi juga nggak boleh. Padahal saya biasanya main musik bukan nyanyi. Itu pun nggak boleh. Di dalam grup WA tidak boleh bagi ayat dengan kutipan. Harus diam. Nah itu dia. Lebih baik saya dipecat. Kalau dipecat, nggak ada yang larang saya untuk tidak boleh bagikan ayat dan kutipan, ya kan? Jadi saya bersyukur saya dipecat karena apa? Dengan itu saya bisa kabarkan. Kalau saya dalam gereja Advent, nggak bisa saya kabarkan. Selanjutnya,
Supaya upaya manusia yang digabungkan adalah kelemahan tanpa gerakan Roh Allah yang mendalam, tanpa bantuannya, pembelajaran yang mendalam dan energi yang gelisah dari seorang Paulus, kefasihan dan bakat seorang Apolos akan gagal meyakinkan dan membawa satu jiwa kepada pertobatan. Sementara manusia tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah, Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa saluran manusia. Sederhananya, kita tidak bisa jangkau satu jiwa tanpa kuasa Roh Kudus. Ya. Kita harus mau digunakan oleh Roh Kudus untuk jangkau jiwa. Tapi kalaupun kita tidak mau, Allah tidak tinggalkan kita. Sebab kita saluran Dia untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Dia ketuk terus. Ya. Artinya pilihan sama kita, saya mau digunakan atau tidak. Ya. Kemudian, kecuali jika agen manusia mencondongkan hatinya untuk melakukan kehendak Allah dan mengambil pelayanan Allah, terang akan bersinar dengan sia-sia. 1000 kali lebih terang dan keyakinan tidak akan hasilkan apa-apa. Allah tahu Dia sudah memiliki cukup bukti. Jadi dalam menjangkau jiwa, kita perlu akan kuasa dari Allah. Sehebat-hebatnya kita pun menjelaskan, seperti sekarang ini, sehebat-hebatnya saya menerangkan, kalau tidak dengan kuasa, tidak akan menjangkau jiwa. Tidak akan. Makanya harus banyak berdoa kita. Dalam pergerakan inilah baru saya rasakan makna, bagaimana lagunya itu? Tarik jiwa satu. Begitu lagunya ya. Tarik jiwa satu. Oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Di sini baru saya rasakan itu. Menarik satu jiwa saja tidak sederhana bila mana kepada kebenaran yang sejati. Dan pada waktu jiwa yang satu itu bertobat dan menerima, sukacitanya pun tidak terkira. Bahagia sekali kita. Belum pernah saya merasakan kebahagiaan jiwa bertobat di kelompok ini daripada sebelumnya. Di gereja Advent sudah sering saya ikuti upacara baptisan, ya, acara KKR, panggilan, tapi belum pernah saya rasakan kebahagiaan melihat jiwa menerima kebenaran ini setelah dalam pergerakan ini. Karena yang dikabarkan adalah kebenaran dengan suara tertentu, tidak sama dengan dunia. Itu sebabnya yang menerima tidak sembarang. Harus mereka yang terpanggil oleh Rohnya Yesus. Hati mereka terbuka kepada panggilan Roh itu. Kalau mengeraskan hati, tidak bisa. Kalaupun dia sekolah tinggi, tetap sama saja. Inilah pentingnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian, satu-satunya kuasa yang dapat menghidupkan hati menjadi aktivitas, artinya mempunyai kegiatan, adalah kuasa yang menghidupkan orang mati, yaitu Roh Kudus Allah. Gantungkan jiwa tak berdayamu pada perantaramu. Di dalam dan melalui Dia, dan hanya Dia, engkau dapat datang kepada Allah. Roh Kudus adalah harapan Anda. Semakin terlihat, ya, dikatakan kuasa yang menghidupkan orang mati adalah Roh Kudus Allah. Bisa baca nanti dalam Roma 8. Yang membangkitkan Yesus adalah Rohnya Allah. Dan gantungkan jiwa yang tak berdaya kita pada perantara kita. Siapa perantara kita? Yesus. Gantungkan pada Dia. Sebab dalam Dia, melalui Dia, dan hanya Dia, engkau datang kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6 tadi. Hanya satu jalan kepada Bapa. Jadi kalau mau menerima Roh Allah yang membangkitkan orang mati ini, kita harus bergantung pada siapa? Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri. Kemudian, semakin kita menemukan kebutuhan kita yang sebenarnya, kemiskinan kita yang sebenarnya, semakin kita menginginkan karunia Roh Kudus. Itu karena kita tidak melihat kebutuhan kita tidak menyadari kemiskinan kita. Sehingga kita tidak mencurahkan permohonan yang sungguh-sungguh, memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita, untuk penganugerahan berkat. Kalau kita sadar kita miskin dalam hal kerohanian,
dalam hal kebenaran, kita harus minta siapa? Roh Kudus. Kehadiran Kristus dalam hati kita. Ya. Selanjutnya, Roh terus-menerus menunjukkan kepada jiwa sekilas tentang hal-hal Allah. Energi Roh bekerja di dalam hati dan memimpin kecenderungan kehendak kepada Yesus dengan iman yang hidup dan ketergantungan penuh pada kuasa ilahi untuk berkehendak dan melakukan kesenangannya. Roh mengambil hal-hal dari Allah secepat jiwa memutuskan dan bertindak sesuai dengan terang yang disingkapkan. Kita perlu energi roh, karena pada waktu kita memutuskan, kalau kita memiliki energi roh dalam hidup kita, itu membantu kita, karena dikatakan kita harus mengambil roh dari Allah itu karena jiwa ini cepat memutuskan. Jadi kita harus cepat ambil roh itu sebagaimana secepatnya kita bikin keputusan. Di mana kita bikin keputusan? Dalam hati. Jadi harus kita cepat terima roh dalam hati, sebab hati ini cepat sekali bikin keputusan. Mau dia senang, mau dia marah, mau dia sedih, di hati semua. Bisa lagi ketawa, tiba-tiba marah dia. Ya. Secepat itu, oleh karena itu kita harus minta ini. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada di hari pendamaian ini. Karena seringkali kita tidak sadar, kita marah, ya, kita kecewa, dan sebagainya. Selanjutnya, ketika Roh Kudus diizinkan melakukan pekerjaannya di hati manusia, diri sendiri disalibkan. Semakin jelas, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus adalah harapan kita. Penting sekali untuk menerima Roh Kudus dalam hati kita. Nah, jika diri mati atau disalibkan, maka berdasarkan kesaksian Paulus, siapa yang hidup? Yesus yang hidup. Ya. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan. Tunduk kepada firman Allah berarti pemulihan diri sendiri. Biarlah Kristus bekerja oleh Roh Kudusnya dan membangunkan Anda seperti dari kematian. Ya. Ini pentingnya tadi dikatakan, ketika Roh Kudus diizinkan melakukan pekerjaannya di hati kita, diri kita mati. Siapa yang kerja? Yesus. Pada waktu diri kita mati, Yesus yang bekerja oleh Roh Kudusnya. Ya. Karenanya, berikut, menerima Roh Kristus. Nah, ini dalam manuskrip yang sama ini, Nyonya White tulis. Ya. Dalam manuskrip yang sama, dia tidak pindah-pindah, ini masih dalam hal yang sama. Menerima Roh Kristus, setiap pengikutnya akan memenuhi misi yang ditetapkan secara ilahi. Tidak hanya untuk menjadi pengaruh di antara pengaruh, tetapi menjadi pengaruh khusus bagi Allah dalam segala arti istilah. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, kehidupan kita menjadi pengaruh seperti hidup Yesus. Kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Bagaimana itu? Berikutnya. Jika diterima dan dihargai, Roh Kudus akan membuat kita kudus seperti Kristus. Ya. Sebab demikianlah hidup Yesus, kudus. Kita hidup menjadi hidupnya, hidup Yesus menjadi hidup kita. Kita hidup sama seperti Dia, kudus. Kita menjadi pengaruh kepada orang lain. Karena itu, berikutnya, pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Ini kalimat penting bagi kita. Kenapa? Karena roh itu sama dengan hidup. Ya. Kalau kita baca Alkitab, roh itu sama dengan hidup. Roh itu bukan makhluk lain yang gentayangan lari-lari kiri kanan. Ya. Roh itu sama dengan hidup. Karena roh dari bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani, artinya apa? Nafas. Dalam bahasa Ibrani, ruah. Dalam bahasa Yunani, pneuma. Itu artinya nafas, angin. Ya. Hidup, nyawa. Itu roh. Bukan makhluk. Ya. Kalau ada orang mengajarkan roh itu adalah makhluk lain yang sama seperti Bapa dan Anak, itu sudah spiritisme sebenarnya. Ya, hati-hati kita dengan ajaran seperti begitu. Namanya Trinitas. Ya. Jadi pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus di dalam jiwa. Mereka yang mengetahui berdiamnya Roh mengungkapkan buah-buah Roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelembutan, kebaikan, iman. Mereka yang mempunyai kehidupan Kristus dalam hidupnya akan nyata buah-buah roh. Nah, kita bisa lihat diri kita masing-masing. Kalau saya sendiri belum.
Itu sebabnya dalam hari pendamaian ini, mari kita banyak berdoa supaya menerima karunia Roh, supaya hidup kita dipenuhi dengan hidup Yesus. Kita berbuah sama seperti Dia. Tidak mungkin sekejap ada pertumbuhan. Ya. Itu sebabnya berikutnya, pemurnian melalui Roh harus terjadi dalam pikiran dan hati mereka. Sebab semua keputusan, semua terjadi dalam hati dan pikiran. Itu dulu harus dimurnikan. Kecuali prinsip ilahi ini dibawa ke dalam kehidupan dan praktek, tidak akan ada buah seperti kasih yang sejati dan tulus satu sama lain. Kalau hati dan pikiran kita tidak dimurnikan oleh kuasa Roh, yaitu Rohnya Yesus, jangan harap kita bisa berbuah Roh. Karena buah itu dari dalam. Kita bisa saja tampil saleh, bisa tampil alim, tapi hanya luar, dalamnya belum. Nanti di rumah baru kelihatan aslinya. Ya. Semua kita umumnya begitu. Mari kita izinkan Yesus membersihkan hati kita. Selanjutnya, kita tidak dapat memberikan kasih dan kehormatan tertinggi kepada Allah jika kita tidak mengenali Roh Kudus. Nah, ini kalimat yang baru saya temukan hari ini. Saya dikuatkan dengan ini, kenapa? Karena rupanya untuk menghormati Allah, kita harus kenal dulu siapa? Roh Kudus. Kalau salah mengenal Roh Kudus, kita salah mengenal atau menghormati Allah. Tidak heran orang menyembah Allah yang salah. Contohnya Trinitas. Karena Roh Kudus yang mereka kenal adalah oknum lain yang bukan Yesus. Tapi kalau Roh Kudus yang kita kenal adalah Yesus itu sendiri, oleh kehadiran Rohnya, kita menyembah Allah yang benar. Sebab Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kepada Bapa tidak ada dua jalan. Hanya satu jalan, yaitu anaknya. Oleh karena itu, supaya kita dapat mengenal Bapa, kita mengenal siapa? Anaknya. Mau datang kepada Bapa, kita datang lewat anaknya. Makanya penting untuk mengenal Roh Kudus ini. Banyak orang bilang, nggak usah belajar Roh Kudus. Ya, itu apa namanya? Misterius. Atau apa lagi namanya? Ya. Itu bagiannya para dokter saja, nggak usah bahas-bahas itu. Ini nasihat Roh Nubuat. Salah mengenal Roh Kudus, salah menghormati Allah. Kalau mau menyembah Allah yang benar, kita harus mengenal Roh Kudus yang benar, yaitu siapa? Yesus, oleh kehadiran Rohnya. Karenanya, barang siapa menyerahkan dirinya pada kendali Rohnya, yaitu Rohnya Yesus, memegang Kristus dengan pegangan hidup dari iman yang sungguh-sungguh dan pasti, suatu intensitas kasih yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Wah, kalau kita merasakan kuasa Roh Kristus dalam hati kita, kita punya intensitas kasih itu tidak dapat dipadamkan. Dan itu kami rasakan. Betul, saudara sekalian? Ya. Kita dari malam ke malam berusaha belajar dan menjangkau. Karena kita rindu. Ya. Sampai jam-jam 12 malam ya, tulang ben kita baru pulang. Karena kita rindu. Belum pernah saya waktu dulu di gereja Advent seperti begitu. Nanti baru jam 9, jam 10 malam sudah ngantuk-ngantuk kita. Locil kah, KPA kah, apa itu? Fokusnya apa? Makan. Habis makan, pulang. Selesai. Kalau ini kita beda. Karena suaranya beda. Tidak tidur kita. Besok bangun kerja, tidak sakit. Hujan, saya ingat di sini ya, Opa ya. Saya ingat sekali, saya tidak pernah lupa ini sengnya Opa ini. Kita belajar di situ, di luar itu, saudara sekalian. Di luar itu kita belajar. Pasang neon, hujan deras. Baterai orang. Tapi tetap di situ, tidak pulang. Sampai hujan itu berhenti sendiri. Ini otapnya Opa bilang ini seng semua itu. Hujannya bukan hujan kecil, hujan deras. Itu karena kuasa Roh Yesus bekerja dalam hidup kita. Jangan hilang itu. Harus tetap dipertahankan. Doa terus. Berikut. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia berkata, ia akan memuliakan aku. Sebagaimana Kristus datang untuk memuliakan Bapa melalui pernyataan kasih-Nya yang tak terbatas, demikian pula Roh datang untuk memuliakan Kristus.
Siapa yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Yesus. Kalau kita baca Yohanes 12 ayat 49, dia bilang begini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus ngomong bukan sembarangan. Bukan dari dirinya dia. Ya. Roh juga demikian, supaya kita lihat hubungannya. Yesus ngomong bukan dari dirinya, roh juga bukan ngomong dari dirinya. Berarti ada keterkaitan ini. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa. Tetapi dikatakan, roh datang untuk memuliakan Kristus. Nah, bagaimana ini? Kalau roh memuliakan, kalau roh itu adalah rohnya Yesus, terus dia memuliakan Yesus, berarti dia memuliakan dirinya sendiri. Wah, ini bagaimana ini? Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 45, Yohanes 8 ayat 54, bahwa kalau saya memuliakan diri saya itu tidak ada artinya. Sia-sia, tidak mungkin saya memuliakan diri sendiri. Tapi kalau kita bilang roh itu adalah rohnya Yesus, berarti dia memuliakan dirinya sendiri. Bagaimana ini penjelasannya? Itu sebabnya saudara-saudara kita kaum Trinitas paling senang dengan kutipan ini. Ini membuktikan bahwa roh itu adalah oknum lain. Tapi jangan salah, kita harus lihat penjelasan Roh Nubuat dan juga Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 31 sampai 32. Yohanes 13 ayat 31 sampai 32. Saya baca. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Siapa yang mempermuliakan Yesus? Allah, yaitu Bapa. Jadi Bapa yang mempermuliakan Yesus dalam pasal 13 pada waktu mereka selesai jamuan Paskah terakhir. Kemudian kita baca Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan di sana, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di pasal 17 dia bilang kepada Bapa, permuliakan saya. Jadi Bapa lagi yang permuliakan. Tetapi dalam pasal 16, ini ayat yang sering kali diungkit, yaitu 16 ayat 14. Ya. Yohanes 16 ayat 14 berkata, Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di pasal 13, yang memuliakan Yesus adalah Bapa, di pasal 17, yang memuliakan Yesus adalah Bapa, tiba-tiba muncul orang lain di tengah-tengah yang memuliakan Yesus. Apakah demikian cara Alkitab mengabarkan kebenaran? Ada berapa orang yang memuliakan Yesus? Ya. Hanya satu, sebab Yesus yang sedang mengabarkan siapa? Bapanya. Kita baca Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan siapa? Bapa kepadamu. Karena Filipus bertanya di pasal 14, tolong tunjukkan itu Bapa kepada kami. Yesus bilang apa? Oh, saya sudah sama-sama kamu sekian lama, masa tidak kenal-kenal? Kamu kenal saya, kamu kenal Bapa. Tapi murid-murid tanya, ada sesuatu yang harus dijelaskan. Itu sebabnya Yesus berikan cerita pasal 14, 15, dan 16. Jadi yang memuliakan Yesus adalah Bapa oleh kehadiran rohnya. Ya. Jadi meskipun roh itu adalah roh Kristus, tetapi ingat tadi, Yohanes 14 ayat 20, rumusnya. Bapa dalam anak, anak dalam kita. Sehingga kalau anak dalam kita, siapa juga dalam kita? Bapa. Ya, kalau kita buka pasal 14, baca ayat 20. 23 ya. 23. Yohanes 14 ayat 23 katakan gini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, siapa kami ini? Bapa dan anak.
Sebab Bapa dalam anak, anak dalam kita. Sehingga kalau kita menerima Yesus, kita juga menerima siapa? Bapa. Maka Yesus bilang kami. Ya. Jadi yang memuliakan Yesus adalah Bapa. Karena roh yang kita terima adalah rohnya Bapa melalui anaknya. Ya. Dan kalau kita baca roh nubuat, khususnya kerinduan segala zaman, maksud dimuliakan ini adalah melalui kehidupan. Yesus memuliakan Bapanya, bukan sepanjang hari dia bilang, oh terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah Bapa, engkau yang maha besar, luar biasa engkau Allah Bapa. Bukan begitu Yesus memuji Allah Bapa. Melalui apanya dia? Kehidupannya. Kehidupan Yesus yang selaras dengan hukum Allah, yang sempurna dengan hukum Allah, itulah yang memuliakan Bapanya. Dan kalau kita menerima roh Kristus dalam hidup kita juga, hidup kita diubahkan, kita selaras dengan hukum Bapa, itulah juga yang memuliakan Yesus. Dengan kita memuliakan Yesus, kita juga memuliakan Bapa. Karenanya penting sekali untuk mengenal Roh Kudus ini. Selanjutnya, alasan mengapa Roh Kudus tidak bekerja di antara kita adalah ketidakpercayaan kepada Allah dan kurangnya kepercayaan satu sama lain. Ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan untuk membuat kita mencurigai saudara-saudara kita dan berdiri sendiri sebagai pengkritik. Jadi hati-hati. Mereka yang suka curiga dan kritik-kritik itu potensi membuat kita kurang percaya dan akhirnya Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hati kita. Karenanya, sebagai umat kita perlu dengan sungguh-sungguh meminta kuasa Roh Kudus untuk memberi energi. Apa hasilnya? Jika kita memperoleh kemenangan, kita sendiri harus bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah untuk Roh Kudus-Nya. Kita harus berbicara dan berdoa dengan iman agar kita memiliki urapan Roh Kudus yang berharga. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta. Mereka sungguh-sungguh bermohon, dan pada akhirnya mereka memiliki urapan yang berharga. Apa yang mereka alami? Bagi mereka yang dalam iman mengklaim janji ini dengan cepat digenapi. Saat para murid membuat permohonan yang rendah hati kepada Allah, perbedaan mereka tersapu. Ya. Itu yang kita alami, itu sempat kita alami. Ini saya mesti dengan hati legowo harus bilang, sempat kita mengalami yang seperti begini. Perbedaan di antara kita tidak ada, betul? Ya. Pada waktu kita pertama kali terbentuk sebagai suatu kelompok yang diasingkan, perbedaan tidak ada. Tidak ada itu, oh dia orang mana, dia posisi apa, posisi tidak ada. Kita sama semua, betul ya? Tapi sebagaimana waktu berjalan, roh itu kadang-kadang hilang. Kita mulai melihat-lihat, mulai mencurigai, mulai dan sebagainya, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak nyaman. Ini sebagai peringatan bagi kita, supaya kita minta roh itu terus-menerus, supaya perbedaan itu tersapu, mereka jadi satu pikiran. Kemudian jalan dipersiapkan bagi Roh Kudus untuk memasuki bait suci jiwa yang telah dikuduskan. Setiap hati dipenuhi dengan roh. Kalau kita mau pekabaran ini makin meluas, kita harus seperti dulu lagi. Seperti kasih mula-mula. Masing-masing kita dikuasai roh, satu kita tidak ada beda, itu kuasanya. Dan itu yang terjadi, banyak jiwa datang. Karena Tuhan tambahkan, bukan karena kuat dan kuasa kita. Ya. Ini agak panjang, agak kecil, tapi penting. Roh Kudus menciptakan semua doa orang tulus, doa yang tulus. Jadi kalau kita berdoa, hati-hati. Ya, Paulus katakan dia berdoa oleh karena roh ya, dalam Alkitab. Jadi kalau kita berdoa, kita harus percaya roh yang tuntun. Ingat tadi Yesus katakan apa? Saya bicara bukan dari diri saya, Bapa yang perintahkan. Karena Bapa tinggal dalam hatinya. Kalau kita baca Yohanes 3:34, oleh rohnya Bapa tinggal dalam anaknya, diberikan dengan tidak terbatas. Jadi kalau kita berdoa, kita harus oleh karena roh. Roh yang menciptakan semua doa yang tulus. Saya telah belajar, kata Nyonya White, bahwa dalam semua syafaat saya, roh mengantarai bagi saya, dan untuk semua orang kudus yang pengantarannya sesuai dengan kehendak Allah,
kita akan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya yang diwahyukan dan tunduk pada kehendak-Nya yang kita tidak ketahui. Yesus sedang menunggu untuk menghembuskan ke atas semua murid-murid-Nya dan memberi mereka inspirasi roh pengudusan-Nya dan menyalurkan pengaruh penting dari diri-Nya kepada umat-Nya. Kehendak mereka harus tunduk pada kehendak-Nya. Mereka harus bertindak dengan roh-Nya, supaya bukan lagi mereka yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam mereka. Yesus berusaha untuk memberi kesan kepada mereka, pemikiran bahwa dengan memberikan Roh Kudus-Nya, Dia memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Jadi pada waktu Yesus minta dimuliakan, itu Yesus minta apa? Roh Bapaknya. Kasih sama saya rohmu ya Bapa, supaya saya kasih roh ini kepada mereka ini. Itulah hari Pentakosta. Yesus dimuliakan di sorga, menjadi imam besar kita, dan Dia kemudian curahkan kepada kita rohnya, supaya melalui Dia, apa yang dari Bapa menjadi bagian kita. Berikutnya, Tuhan Yesus telah menempatkan diri-Nya di bawah kewajiban untuk tidak pernah mengecewakan seorang pencari sejati akan bimbingan Roh Kudus. Ya. Kalau kita minta sungguh-sungguh, tidak pernah Dia tolak. Dia kasih contoh. Dalam Alkitab ada, tapi kita baca yang Roh Nubuat. Mereka yang minta roti pada tengah malam untuk memberi makan jiwa-jiwa yang lapar akan berhasil. Yesus bilang dalam Alkitab, kamu pergi ke tetanggamu tengah malam, ketok-ketok, kasih bangun. Saya perlu roti, ada tamu saya, dia belum makan. Dia mungkin agak gondok ya, tengah malam dibangunkan, ada orang minta roti, tapi dia akan bangun dan kasih kamu roti. Apalagi Bapamu yang di sorga, kalau kamu minta apa? Roh Kudus. Ya. Hukum Allah adalah bahwa ketika kita menerima, kita harus memberi. Dalam nama Tuhan aku mohon kepadamu, mintalah dan terimalah Roh Kudus. Merapat ke sisi Kristus, tapi roh ini hanya dapat diterima oleh mereka yang dikuduskan, yang akan menyangkal diri, mengangkat salib, dan ikut Tuhan. Ya. Karenanya, berdoalah. Oh, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Taruhlah rohmu, Tuhan, Roh Kudusmu di dalam hatiku, agar aku dengan tulus menepati janji baptisku. Nyonya bilang berdoa. Minta Tuhan taruh rohnya. Tadi Bapak bilang apa? Bapak menaruh Roh Kudusnya dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya Bapak suruh roh anaknya dalam hati kita. Ini kita harus berdoakan. Taruhlah rohmu ya Tuhan dalam hatiku. Supaya kita mengenal dengan benar siapa Bapa. Karena roh yang benar dalam hati kita. Ya, kita tepati janji baptis kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan. Musim doa harus diadakan untuk pencurahan Roh Kudus. Ini panggilan buat kita. Kalau kita percaya saat ini adalah hari pendamaian, kita harus lebih banyak berdoa. Nanti kita perlu atur waktu sebagai kelompok, kita bikin pekan doa mungkin, atau waktu-waktu kita berdoa secara kelompok, secara grup. Sebab memang pada waktu jemaat mula-mula, mereka berdoa bersama-sama. Sehingga perbedaan di antara mereka dikikis, tidak ada lagi. Kita harus banyak berdoa. Nanti kita atur supaya kita lakukan waktu-waktu banyak berdoa. Kita berdoa secara jemaat. Karena mungkinkah ada pertemuan semua gereja di bumi, tujuan kesatuan seruan mereka seharusnya adalah untuk Roh Kudus. Ketika kita memiliki itu, Kristus, kecukupan kita selalu ada. Setiap kebutuhan kita selalu disediakan. Kita akan memiliki pikiran Kristus. Mungkin ini? Mungkin sebenarnya. Kita sebagai suatu umat mungkin, dan itulah saya tahu yang dilakukan oleh Gereja Advent dengan program doa 10 hari. Tapi sayangnya Roh Kudus yang diminta bukan roh yang benar. Mereka doa 10 hari setiap tahun, tapi yang diminta roh yang lain. Mohon maaf. Ya. Harus Roh Kristus yang kita minta. Dan itu pun kita sebagai umat Tuhan harus mau buka hati kita, agar kita diubahkan. Jadi, berkali-kali Tuhan rindu menyampaikan rohnya dalam kelimpahan. Tapi tidak ada tempat baginya untuk istirahat. Dia ingin kasih kepada kita, tapi hati kita penuh dengan apa?
hiburan dunia, kesenangan dunia, rencana dunia, semua. Dia mau meletakkan kepalanya, tidak ada. Ya, batu pun tidak ada. Penuh hati kita dengan segala hal yang bersifat duniawi. Dia tidak diakui atau dihargai. Kebutaan pikiran, kekerasan hati menafsirkan dia sebagai sesuatu yang harus mereka takuti. Beberapa kejahatan tersembunyi mengintai dalam hati untuk menghalangi manifestasi kuasa Allah, dan rohnya tidak dapat dicurahkan. Di hari pendamaian inilah bagian kita. Ingat bangsa Israel pada waktu hari pendamaian apa mereka lakukan? Menilik hati. Sekarang juga bagian kita. Kita harus tilik hati. Jangan sampai penuh. Yesus mau masuk, tidak ada tempat. Dan perlu kita tahu. Berikutnya. Sebelum memberi kita baptisan Roh Kudus, Bapa Surgawi kita menguji kita untuk melihat apakah kita dapat hidup tanpa menghina Dia. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memiliki berkat rohani yang besar tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Pertanyaan, apakah kita menerima Roh Kristus dalam hati kita, kita harus jadi baik dulu atau tidak? Yang sudah belajar. Tidak. Tidak perlu kita jadi benar dulu toh. Asal apa? Kita mau buka pintu hati kita. Tidak perlu kita jadi bersih dulu. Tidak perlu. Karena kita tidak bisa bersihkan diri kita. Tidak bisa. Jangan pernah harap saya mau bersihkan diri dulu baru saya datang sama Yesus supaya Dia berikan rohnya. Nggak bisa. Begitu kita berbalik kepada Dia, satu langkah saja Dia lari menjemput kita. Anak yang hilang itu bersih dia pulang, kotor dia pulang, baru dari kandang babi. Tapi bapaknya kejar, belum sampai dia kejar itu anak. Ya. Jadi begitu kita berbalik mau bertobat, satu langkah, Bapa kejar melalui anaknya. Jangan pusing dengan kekotoran kita, nanti Dia yang bersihkan itu. Yang penting kita buka hati kita, Dia akan masuk dan bersihkan kita. Apa syaratnya? Ketika umat Allah akan percaya, ketika mereka akan mengalihkan perhatian mereka kepada apa yang benar dan hidup dan nyata, Roh Kudus dalam arus surgawi yang kuat akan dicurahkan ke atas jemaat. Salah satu syaratnya adalah percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Efesus katakan apa? Oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita. Ya. Kemudian, bangunlah dari tidurmu yang seperti kematian. Datanglah ke dalam hubungan yang benar dengannya, dengan berserah pada kuasa penciptaan dari Roh Kudus. Kemudian akan terlihat dalam jemaat kesatuan yang berharga di mata Allah. Nah, ini dia. Ini kerinduan kita. Kita harus bangun dari tidur kita. Dulu kita bangun, tapi bisa saja karena waktu kita tertidur. Kita bangun, datang, bina hubungan yang baik dengan menerima Roh Kudus dari Kristus yang menciptakan kita menjadi baru. Kita akan jadi satu, itu berharga di mata Allah. Karenanya Roh Nubuat menambahkan, agama Kristus berarti lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu berarti membuang milik kita dan mengisi kekosongan dengan Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi, bersukacita dalam Allah. Istilah lainnya, diri mati Yesus masuk. Kita harus buang supaya yang kosong itu diisi dengan Roh Kudus. Ya. Tapi perhatikan, Roh-Nya akan dikomunikasikan kepada alat-alat manusia, memberi mereka terang sebelum kegelapan moral harus lenyap. Ini dia. Kita tidak harus datang dengan bersih baru dapat Roh Yesus, tidak. Yang penting kita mau datang, buka, Dia akan bersihkan. Bagaimana caranya? Ya, anak-anak muda, bagaimana caranya menghalau kegelapan? Bagaimana caranya? Agak keras. Kita harus pancarkan terang. Kalau ruangan ini gelap, kita mau usir gelap, bisa? Tidak bisa. Caranya usir gelap bagaimana? Pasang lampu. Hilang itu gelap. Jadi hidup kita, hati kita yang gelap ini, tugas kita buka supaya terang Yesus masuk. Itulah proses pembersihan. Kita tidak bisa bersihkan diri kita.
Ini syaratnya supaya kita boleh menerima. Tidak heran, Roh Nubuat berkata, pesan Allah kepada kita masing-masing adalah, perhatikan ini, anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Dia nggak bilang, bersihkanlah hatimu, baru kasih. Tidak. Berikanlah hatimu kepadaku. Lalu, bukalah hatimu untuk Roh Ilahi, dan kamu akan menghargai nilai jiwa manusia. Kuasa Roh Kudus adalah menarik kepada Allah semua yang akan ditarik. Dia meyakinkan manusia bahwa perintah-perintah Allah adalah pertanyaan hidup dan mati bagi mereka. Bagian kita beri dan buka. Selanjutnya Yesus kerjakan. Asal kita percaya. Kemudian, kecuali kita dapat merasakan kasih persaudaraan bagi orang-orang di sekitar kita, Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam hati dan pikiran kita. Ini salah satu yang penting bagi kita di zaman hari pendamaian ini. Pada waktu kita buka hati kita, Roh Kudus masuk membersihkan. Bukan hanya kita bersih, kita juga punya kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu yang kita alami, betul? Ya, saya ingat saudara Wilson, saudara Peter, saudara Nofri, saudara Ben apalagi, sampai sekarang ini masih terus ya, mencoba menjangkau jiwa-jiwa. Ada yang ke rumah, ada yang lewat media sosial. Karena kerinduan ini, kalau Roh itu bekerja, kita rindu bagikan ini, pekabaran kebenaran yang suaranya tertentu ini. Beda dengan yang lain. Kalau hanya sama-sama orang sudah dengar. Mereka hanya, yo amin, amin, sudah, pulang. Potluck, kong tidur. Ya. Kita akan jadi saksi karena Roh Kudus. Kemudian, jiwa yang menyerahkan hatinya untuk dikerjakan oleh Roh Kudus akan menjadi saluran terang yang hidup dalam penanaman ajaran dan kebenaran firman Tuhan, memenangkan orang lain untuk menuruti perintah-perintah Allah. Jadi bagian kita saat ini bukan hanya membereskan hidup kita, tapi juga jangkau orang lain. Kita harus terus giat bersaksi. Ya. Berbelas kasih, bersaksi harus menjadi bagian kita. Dan tidak hanya itu, pertanyaan kadang-kadang diajukan, mengapa kita, saya ulangi, mengapa jika kita memiliki kebenaran, kita tidak melihat manifestasi yang lebih besar dari Roh Allah? Allah tidak dapat menyatakan dirinya sampai mereka yang mengaku Kristen adalah pelaku firman-Nya dalam kehidupan pribadi mereka, sampai ada kesatuan dengan Kristus, pengurusan tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian mereka akan menjadi baik dan cocok untuk tempat berdiamnya Roh Kudus. Kita ini harus jadi tempat berdiamnya Roh Kudus, berdiamnya rohnya Yesus. Tetapi kita dikatakan di sini harus mau menjadi pelaku firman. Kita tidak bisa menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus kalau kita bukan pelaku firman, sebab Roh itu akan menggerakkan kita menghidupkan firman itu. Jadi kita bukan hanya membersihkan diri, bukan hanya kita menjangkau jiwa, kita juga menjadi pelaku firman agar Roh tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita bait Roh Kudus. Itu sebabnya Nyonya White katakan, saya ingin kita memiliki baptisan Roh Kudus. Dan ini harus kita miliki sebelum kita dapat mengungkapkan kesempurnaan hidup dan karakter. Artinya apa? Bukan bersih dulu baru kita minta. Minta supaya kita dibersihkan atau disempurnakan. Saya ingin agar setiap anggota gereja buka hati kepada Yesus dengan mengatakan, datanglah tamu surgawi, tinggallah bersama aku. Yesus yang ketuk pintu hati kita, siapa yang masuk? Yesus. Tapi ada ajaran yang bilang Yesus yang ketuk, Yesus kita buka pintu, yang masuk oknum lain. Allah Roh namanya. Itu tidak alkitabiah. Yesus ketuk, bila mana yang di dalam buka pintu, siapa yang masuk? Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dia. Yesus yang masuk dalam hati kita, bukan orang lain. Makanya kita harus hati-hati, baca baik-baik Alkitab dan Nubuat. Dia sedang mengetuk, adakah kita mau buka? Kutipan terakhir. Mereka yang diilhami oleh Roh-Nya akan memiliki kasih yang kuat bagi setiap orang yang untuknya dia telah mati, dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membawa ke sorga penuaian jiwa-jiwa.
dipenuhi dengan rohnya, pria dan wanita akan dijiwai dengan keinginan yang sama untuk menyelamatkan orang berdosa yang menghidupkan Kristus dalam pekerjaan hidupnya sebagai misionaris yang diutus Allah. Kembali kita diingatkan, bila mana kita percaya Roh Kudus adalah harapan kita, kita menjadi misionaris. Kita penarik-penarik jiwa. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini, dia memiliki roh Bapaknya, dia kerjanya apa? Menjangkau jiwa. Kita pun begitu. Jangan yang menjangkau jiwa hanya 1-2 orang, semua kita, mau ibu-ibu, mau remaja, mau pemuda, semua sama. Tuhan akan gunakan sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Asal kita mau digunakan. Ya. Setelah kita memiliki harapan satu-satunya, yaitu Roh Kudus, maka kita harus jangkau jiwa. Terimalah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, sebab rohnya Yesus adalah roh misionaris yang tinggal dalam hati kita, dan itulah pengharapan kemuliaan. Paulus berkata dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan, bukan hanya pengharapan, tapi jaminan agar kita memperoleh seluruhnya, termasuk kehidupan yang kekal. Tidak heran, Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya apa? Kalau Kristus dalam hidup kita, kalau rohnya dalam hidup kita, kita akan selamat bersama Dia nantinya di sorga. Sebab kalau Kristus dalam hidup kita, kita menjadi baru. Wilmore mati, Yesus yang hidup. Itulah mengapa Roh Kudus adalah satu-satunya harapan kita untuk mendapat kehidupan yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, mengingatkan kembali kepada kita semua dalam kelompok ini, agar di masa hari pendamaian ini, kalaupun kita tahu Yesus dalam bilik yang maha suci, sedang mengantarai kepada Bapa, tapi jangan lupa, kita harus minta melalui doa-doa, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu kehadiran rohnya Kristus dalam hati ini. Agar kita secara kelompok dipersatukan, diperbaharui, buah-buah roh makin nyata, kuasa akan kelihatan, banyak jiwa didatangkan. Kita rindu mereka selamat juga, bukan hanya kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat melalui firman-Mu dan juga tulisan Roh Nubuat. Mengenai Roh Kuduslah harapan kami satu-satunya. Di masa hari pendamaian ini, penting bagi kami meminta Roh Kristus, sebagaimana penglihatan daripada Nyonya White. Mereka yang melihat Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci, meminta rohnya Yesus. Sebab mereka tahu oleh kehadiran Roh Kristus, kami tetap terhubung dengan Yesus yang saat ini bekerja sebagai pengantara kami. Tolong kami ya Bapa, sebagaimana yang Paulus nyatakan, suruhlah roh anak-Mu dalam hati kami, agar masing-masing kami yang masih kotor, yang masih gelap, diubahkan, dibersihkan, diterangi, sehingga menjadi manusia-manusia baru yang mengeluarkan buah-buah roh. Dan sebagai umat, sebagai kelompok, kami dipersatukan oleh roh anak-Mu, menjadi kesaksian, menjadi kuasa, sebagaimana jemaat mula-mula, Engkau tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan adalah kerinduan kami untuk terus kabarkan, mampukan kami dengan roh-Mu. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.